Jadi ada proses namanya gathering requirement di situ. Ada proses namanya gathering requirement. Di situ proses yang bisa dibilang kita cukup intens sekali dengan klien untuk mendapatkan requirement yang benar-benar fix dan flow yang benar. Oke, selamat datang di PM Room. Perkenalkan, saya Puji dan di samping saya ada siapa ini? Emmanuel. Oke, kami berdua ini PM di Factory ini ya. Di sini kita akan berdiskusi tentang requirement gathering sih. Requirement gathering apa aja sih yang perlu diperlukan sebelum memulai project sih. Biasanya requirement gathering itu dilaksanakan sebelum memulai projectnya itu sendiri ya. Jadi kita harus mengumpulkan requirement itu. Nah, di sini monggo Pak M, apa sih yang pertama harus dilakukan itu untuk dapat requirement-nya itu? Oke, kalau biasanya ini Pak Puj, ya kita set meet ya sama klien kan, karena kan kita gather requirement itu kan ke klien loh sebenarnya itu. Betul. Kita meeting, kita secara garis besar kita tanya lah sebenarnya problemnya di klien itu apa, kenapa project ini perlu initiate. Terus kalau udah dapat problemnya, terus kita perlu tahu keinginan klien itu kayak gimana buat solve problemnya. Kalau udah dapat itu dua itu tadi, kita tanya harapannya si klien sih dengan ketika project ini nantinya sukses, harapannya apa. Oke. Berarti ini setelah pengumpulan itu tuh kita ada proses ngebuat flow-nya juga ya untuk disetujui oleh klien atau enggak gitu ya. Dan setelah itu gimana lagi tuh Pak M? Setelah kita sudah tahu nih problemnya klien apa, kebutuhannya dia seperti apa, terus kita juga sudah membuat seperti flow diagram ya agar klien ini setuju. Terus setelah itu apa lagi Pak M? Ya, tadi bikin flow diagram plus berarti ini lebih ke arah proposal solution kan. Ya, kita ngasih solusi ke klien, kita bikin dokumennya, kita set. Nanti kalau kita dari internal udah oke, kita perlu set meet lagi ke klien. Oke, dengan propose seperti ini, apakah klien approve? Kalau misalkan dirasa dari klien misalkan ini belum perlu ada revisi, ya udah kita revisi lagi sampai benar-benar itu di-approve sama klien. Oke, dan menambahin sih di sini juga kan kita juga punya divisi prinsipal ya. Di sana yang dia nge-propose untuk story point yang ada di setiap task yang di-propose. Di situ juga kan di setiap diagram flow itu pasti ada pengerjaan ya dari developer nih kayak gimana dan di situ juga sudah di-assess sih sama prinsipal ini kira-kira berapa lama pengerjaan untuk itu, dan untuk timeline sendiri gimana Pak M? Apa yang perlu diperhatikan nih? Kan itu kan termasuk dalam requirement gathering kan, kita harus nyusun juga nih timeline kita nih dari kita requirement dapat diagram flow sudah kita buat, terus kita sudah propose nih ke mereka. Nah terus timeline ini ngebuatnya gimana nih Pak M? Kalau timeline nih kalau dari PM sendiri biasanya sih tetap ngobrol sama di internal ya, itu ada prinsipal, terus ada lead-nya juga kan nantinya. Kita tetap lebih ngobrol itu sama dua divisi tadi, tech lead sama prinsipal nanti akan seperti apa timeline-nya. Tapi yang pasti timeline di awal, sprint awal itu biasanya yang core-nya, MVP-nya dulu. MVP-nya dikejar coba di awal. Kalau udah baru nanti fitur-fitur tambahannya kayak gitu. Oke, MVP ini seperti kayak teknologi-teknologi yang akan dipakai dan kayak skeletonnya bagaimana dan ininya ya, infranya ya. Ya, terus fitur core-nya apa yang perlu. Kalau misalnya kayak marketplace itu kan berarti kan MVP ini pasti ke user, terus ke katalog, transaksi. Itu dulu kan berarti yang perlu dikejar di awal kan, supaya nanti fitur-fitur yang lain itu bisa dikerjakan di next sprint. Oke. Terus gini Pak, ketika misalnya nih butuh gak sih kita nge-lock requirement itu tuh?
sangat butuh itu. Oke. Apalagi kalau sprint, mau jalan sprint ya kan, biasanya kan ada, nggak menutup kemungkinan tuh bahkan dari desain atau PRD-nya itu pasti akan ada update kan, nggak menutup kemungkinan itu kan. Tapi ketika sprint jalan, ya udah kita lock desainnya ini supaya kalau ada yang berubah itu kalau ada yang berubah itu nanti dikerjakan di next sprint-nya. Jadi nggak mengganggu sprint berjalan. Oke. Berarti kita di situ juga ada proses negosiasi dengan klien ya, ketika mereka propose misalnya yang requirement sudah kita tetapkan dan kita disetujui kedua belah pihak, terus tahu-tahu berubah di tengah dan kita lagi jalan sprint, itu kita nggak bisa asal masukin ke sprint kita kan. Betul. Kita harus naruh itu di sprint selanjutnya. Betul. Dan diakses lagi ini bagaimana pengerjaannya, apakah cukup untuk satu sprint atau butuh beberapa sprint untuk pengerjaannya itu. Oke, tadi kan kita sudah ngobrolin tentang bagaimana kita gathering requirement, terus nge-propose solution yang kita diskusikan dengan prinsipal sini, dengan klien sana apakah mereka setuju atau tidak kan. Nah, terus setelah itu kan pasti ada dokumen pendukung nih Pak M. Apa aja nih dokumen pendukungnya Pak M? Kalau biasanya kita minta ke klien ya, berarti ini ya Pak Puja. Dokumen yang biasa kita minta itu kayak PRD, itu satu, terus terkait desain untuk front end-nya. Itu biasanya dalam bentuk Figma kan biasanya kita dapatnya. Itu terus opsional sih ini buat yang backend, kita kalau bisa minta yang PRD-nya sih. Supaya kita kalau backend kan dengan adanya ERD kita backend-nya lebih gampang gitu kan untuk mengerjakan. Oke, ini buat ketika klien sudah punya project yang berjalan ya. Betul. Bukan yang bener-bener dari scratch kita buat dari sini. Betul. Mungkin kalau yang kita buat dari scratch itu semua dokumen pendukung sih nanti PM yang mengerjakan ya. Bukan semua PM sih, sorry. Nanti kita akan kolaborasi dengan prinsipal ya buat ngebuat itu ya, untuk ERD ataupun bahkan flow diagram, dan desain pun nanti akan kerjasama. Desain arsitektur, terus sama desain webnya atau aplikasinya kayak gimana, itu kita akan diskusi bareng sama tim UI UX dan developer juga ya. Bentuk itu ya. Oke, sekarang kita akan bicarain tentang case-case yang terjadi ya di lapangan ya. Jadi misal gini Pak M, ada klien yang dia tuh hanya ingin revamp dari aplikasi atau webnya sekarang. Apa sih yang dibutuhkan tuh, yang perlu kita gather, kita kumpulkan sebelum memulai project itu? Itu tadi, berarti revamp lebih ke desainnya, FE-nya berarti toh? Ya. Ya berarti ya PRD tetap kita butuh sih. Terus tapi yang paling penting itu desainnya sih. Desainnya mereka pengen revamp Pak, kayak gimana? Itu Figma-nya berarti Pak. Oke, Figma-nya berarti di situ kita harus memperhatikan juga ya mana-mana aja sih yang berubah cukup drastis dari desain sebelumnya, atau yang hanya berubah kayak warnanya saja atau hanya layout-nya kayak gitu ya. Terus ada sebelum situ Pak M, kalau misalnya revamp itu kita tetap butuh ini nggak ya? Tetap butuh ngecek flow dari backend-nya sendiri, apakah masih support atau enggak dengan UI yang baru ini? Oh ya, ada itu pasti ngecek. Oh, berarti ketika dia berubah gitu, bukan tampilan doang berarti ya, ketika ada flow yang berubah dari tampilan yang berubah itu, kita juga harus ngumpulin lagi ya requirement gimana sih flow yang dia mau gitu ya, dari hasil perubahan. Existing dan dia yang pengen dia mau. Oke. Terus ada case juga gini kan, ketika klien dia sudah punya app atau web yang sudah berjalan nih. Kalau untuk case gitu gimana Pak M? Apa yang kita butuhkan tuh? Kalau dari itu tuh kita diminta untuk melanjutkan sesuatu yang mereka sudah buat. Oke. Kalau secara penjalanan paling ya Pak Bos ya. Penjalanan paling kita tetap ada tiket yang namanya spike. Jadi kita perlu tahu tuh existingnya kayak gimana. Nah itu nanti dari tiket spike itu outputnya itu biasanya dokumen yang kita buat, kita kasih ke klien, udah bener belum ini yang existing memang bener kayak gini.
Kalau kalau udah benar baru nanti masuk ke tax. Nah, tax-taxnya apa aja nanti itu yang perlu kita obrolin ya sama prinsipal sama Tekrite gitu. Oke, berarti di spike-nya itu juga ini ya buat mencari tahu apakah dengan existing flow yang sekarang ini bisa nggak kalau kita aplikasikan dengan sesuatu yang mau kita aplikasikan ini ya. Betul. Oke, dan ini ada case terakhir nih, ini case yang pekerjaannya mungkin cukup banyak ya kalau dari project manager, yaitu case ini project yang dari scratch, benar-benar dia dari nol, nggak ada apa-apa, klien hanya datang dengan requirement. Itu gimana PM? Apa yang butuh kita persiapkan sebagai PM? Oke, paling proses dari awal masih sama ya kayak tadi ya, kita gather requirement, dapat ini secara BRD berarti toh, BRD, Figma-nya kayak gimana, desainnya, Figma-nya bahkan belum ada, Pak. Oh, Figma-nya, kalau Figma-nya belum ada berarti ya, berarti desain dari kita ya. Ya wes, berarti itu bisnis flow-nya sih. Lebih kita akan lebih secara meeting akan lebih banyak di situ, membahas itu. Bisnis flow-nya mau gimana, terus teknologi yang nantinya mau dipakai apa aja, misalkan kayak backend-nya mau pakai Go, pakai .NET atau kayak pakai PHP gitu kan. Teknologinya kayak gimana, terus ini semua stack ya berarti ya, nggak cuma backend, front end, DevOps-nya bahkan, terus kita bahas secara arsitekturnya. Nah itu semua kalau itu udah dapet, baru mulai ke initiate. Oke, berarti ke infrastrukturnya ini kali ya. Ini di sini kan klien juga butuh setuju juga dengan kos-kos yang ada di infrastrukturnya itu kan. Nah, ketika kita bahas infrastruktur kan kita nggak lepas dari kos yang terjadi di situ kan. Kayak kita mau pakai Kubernetes ataupun apa itu, di situ kan ada kos yang di situ, dan klien juga harus kita harus transparan ke klien, ngasih tahu kalau ini segini kosnya, apakah mereka setuju atau enggak, atau mereka mau pakai yang fully open source. Betul. Kalau fully open source itu biasanya free itu. Nah, terus habis itu nanggapin juga buat ini sih, buat yang UI UX itu desain. Di desain itu malah biasanya di meeting yang paling panjang sih. Jadi flow itu baru tergambar tuh, baru mulai kelihatan biasanya di lo-fi-nya dari tim UI UX sih. Jadi mereka ngebuat seperti coret-coretan gitu, kayak gitu ya. Ya kayak lo-fi gitu. Jadi masih belum ada warna, masih hitam putih, hanya kayak flow untuk memperlihatkan flow-nya ini larinya kemana itu. Di situ biasanya akan banyak sekali tektokan dengan klien sih di situ. Apakah mereka setuju dengan flow yang seperti ini, atau mereka punya bisnis proses yang lain. Maksudnya mereka nggak setuju dengan flow ini, dan nanti setelah kita dapat input gitu gimana ya, nanti si tim UI UX-nya akan mencoba ngerevisi lo-fi-nya mereka itu. Ntar lo-fi-nya mereka itu direvisi, akan balik lagi ntar akan seperti itulah pokoknya. Dia minta persetujuan sampai mereka setuju. Di situ kita baru masuk ke hi-fi. Di hi-fi itu nanti sudah mulai ada warnanya, sudah mulai lebih terlihat seperti aplikasi lah di situ nanti. Itu sih paling. Mungkin itu ya dari kami tentang diskusi gathering requirement-nya ini. Mungkin kesimpulannya tuh sebelum memulai project, jadi ada proses namanya gathering requirement di situ. Ada proses namanya gathering requirement. Di situ proses yang bisa dibilang kita cukup intens sekali dengan klien untuk mendapatkan requirement yang benar-benar fix dan flow yang benar-benar sudah fix. Kita harapannya sih sangat fix itu, jadi tidak berubah di tengah perjalanan sprint ataupun di tengah perjalanan project. Jadi developer nanti saat mengerjakan juga mereka sudah jelas dengan bisnis prosesnya, requirementnya seperti apa, teknologi yang dipakai seperti apa, dan acceptance kriteria yang seperti apa, agar developer juga tidak kebingungan. QA pun saat testingnya juga lebih jelas, karena kita sudah dapat acceptance kriteria dari klien yang diinginkan seperti apa. Mungkin seperti itu dulu sih diskusi kita kali ini.
Oke, terima kasih Pak Emmanuel. Ya, monggo Pak. Selamat malam, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Thank you. Oh iya, nantikan next episode PM Room ada Mas Isan dan Mas Doni. Dan kalau yang mau daftar ke Refactory, monggo masih buka lowongan lo ya. Thank you.